Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Dangki Sila, saya sebagai moderator dan akan menjalankan suatu diskusi kita pada sore hari ini. Di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Omri Yunanto Siswao. Perkenalkan, nama saya Ordina Martapelo. Perkenalkan, nama saya Yufita Dato. Nama saya Yohanes Aprilio asal Niger. Nama saya Yohanes Alexandro Paso. Oke, di sini kami sudah memperkenalkan nama dan kami langsung saja pada topik pembicaraan kita yaitu penyelesaian sengketa alternatif dan berakhirnya kontrak. Oke, langsung saja saksikan video kami. Baik, topik pembicaraan kita pada sore hari ini tentang penyelesaian sengketa kontrak dan berakhirnya kontrak. Langsung saja saya tanyakan pada saudara Umri, apa sih penyelesaian sengketa kontrak yang Anda ketahui? Baik, terima kasih. Kalau dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, yang tadi Anda baru saja sampaikan, jika seseorang melanggar hukum atau pelanggaran kesepakatan, apa sih sanksi hukum yang dia dapatkan? Kalau untuk sanksi itu sendiri ada terdiri dari 3, yaitu yang pertama ketidakpuasan atas prestasi pihak lain, untuk yang kedua keadaan memaksa, dan yang ketiga kelalaian pihak sehingga menimbulkan kerugian. Oke, yang saudari Dina ketahui, bagaimana sih penyelesaian sengketa kontrak? Ada 2 penyelesaian sengketa kontrak, yaitu litigation dan non-litigation. Yang litigation adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pihak terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjukkan kuasa hukumnya, guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, non-litigation adalah merupakan yang paling efektif, mudah dan sederhana, yakni penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Nah, yang saudari baru menyelesaikan pembicaraan saudara. Nah, yang pertama kita membahas tentang penyelesaian litigasi. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa penyelesaian litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Saya mau bertanya lagi kepada saudari Dina. Nah, bagaimana sih penyelesaian litigasi yang tidak menjadi pilihan pertama di antara masyarakat atau seseorang dalam memilih penyelesaian litigasi? Mungkin saudara bisa menyebutkan. Alasan pengadilan atau jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak menjadi pihak pertama. Di antaranya adalah yang pertama, proses penyelesaian sengketa lamban dan menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, dia perkara mahal. Yang ketiga, pengadilan tidak tanggap. Yang keempat, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Yang kelima, sidang pengadilan di pengadilan negeri dilakukan secara terbuka. Yang keenam, litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat politis. Oke, baik. Baru saja kita mendengarkan tentang penyelesaian litigasi atau penyelesaian dalam pengadilan. Dan banyak penyelesaian dalam pengadilan yang tidak selesai karena bertumpuk-tumpuknya perkara. Dan salah satunya biayanya mahal dan juga majelis tidak tanggap akan suatu penyelesaian yang bisa diselesaikan. Nah, bagaimana penyelesaian litigation atau di luar pengadilan? Mungkin saudara Yovita bisa jelaskan, apa sih penyelesaiannya di luar pengadilan? Baik, penyelesaian non-litigation itu forum atau lembaga yang disediakan oleh negara adalah pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh
lembaga swasta negara. Lembaga swasta adalah lembaga yang disebut arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sering disebut dengan alternatif dispute resolution atau ADR, atau dalam istilah Indonesia disebut alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Oke, yang tadi saudari baru sebut menjelaskan bahwa non litigasi adalah suatu lembaga resmi yang disediakan oleh lembaga pengadilan atau yang dengan lembaga swasta adalah arbitrase. Dalam penyelesaian ini disebut dengan alternative dispute resolution. Nah, berikut saya akan bertanya kepada saudara Rial. Nah, keunggulan dari proses penyelesaian pengadilan menghasilkan kesepakatan win-win solution. Nah, saya mau bertanya kepada saudara Rial. Coba Anda menjelaskan faktor keunggulan dari penyelesaian kontrak non-litigation. Baik, yang pertama faktor keunggulan dari ekonomis, budaya, luasnya lingkup permasalahan, pembinaan hubungan baik, dan faktor proses. Oke, yang berikut saya langsung tanya lagi kepada saudara Ando. Nah, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution atau non litigasi adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Nah, ada beberapa yang mungkin Anda ketahui tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mungkin Anda bisa menyebutkan? Oke, di sini saya akan menyebutkan penyelesaian sengketa melalui alternatif atau disebut ADR. Jadi yang pertama itu ada konsultasi, yang kedua itu ada negosiasi, yang ketiga mediasi, dan yang keempat penilaian para ahli. Oke. Nah, berarti di situ ada berbagai penyelesaian. Yang pertama kita ketahui bahwa ada negosiasi, yang kedua ada konsultasi, yang ketiga ada mediasi, dan yang keempat adalah penilaian ahli. Yang dimana penilaian ahli ini adalah kalau mau dibilang dalam penyelesaian hukum adat, berarti adanya kepala adat, ya begitu. Dan di dalam kepala adat itu pasti ada berembuknya atau mereka bernegosiasi dalam suatu masalah untuk mencari jalan keluar begitu. Nah, yang berikut mungkin saya bisa tanya lagi sekali lagi pada saudara Rial. Bagaimana berakhirnya kontrak atau apa itu berakhirnya kontrak yang Anda ketahui? Perjanjian kontrak atau perikatan yang dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Berakhirnya kontrak yang kita ketahui bahwa suatu perikatan yang dikatakan berakhir atau sudah telah tercapai, itulah yang menjadi salah satu hak dan kewajiban dari beberapa pihak yang menyelesaikan sengketa. Nah, bagaimana proses berakhirnya kontrak? Apakah mungkin dari saudara sekalian ada yang mau menjelaskan berakhirnya kontrak itu bagaimana? Mungkin dari saudara Ando saya persilakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan proses berakhirnya kontrak. Jadi yang pertama itu waktu habis. Kontrak akan berakhir pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ada juga kehilangan keabsahan. Kontrak dapat menjadi tidak sah jika ada ketentuan yang melanggar hukum atau peraturan. Ada juga kesepakatan bersama. Kedua belah pihak dapat menyetujui untuk mengakhiri kontrak sebelum masa berlakunya habis. Dan ada juga penyelesaian tujuan. Kontrak akan berakhir ketika tujuan atau maksud dari kontrak telah terpenuhi. Dan ada juga pembatalan kontrak. Kontrak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak karena pelanggaran kontrak oleh pihak lain atau karena ada ketentuan dalam kontrak yang memungkinkan pembatalan.
Oke, berarti ada 5 proses berakhirnya kontrak yang kita baru saja Anda sebutkan. Yang pertama waktu habis, yang kedua penyelesaian tujuan, yang ketiga pembatalan kontrak, yang keempat kesepakatan bersama, dan yang kelima kehilangan keabsahan. Itu adalah menjadi salah satu penyelesaian proses berakhirnya kontrak. Oke, sekian dari podcast kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan berakhirlah sudah penyelesaian kita. Baik, sekian dari penyampaian materi tentang penyelesaian sengketa kontrak dan berakhirnya kontrak. Ini saja yang bisa kami sampaikan, bahwa penyelesaian ini bertujuan untuk saling berdamai. Dan akhir kata, jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan salah, kelompok kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.